Oke, selanjutnya setelah perkenalan tadi, baik kita melanjutkan presentasi dari kami. Saya, Vivi Dwi Navitasari, akan menjelaskan pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu tempat untuk belajar, mencari dan mengembangkan informasi, dan juga sebagai sarana edukatif dalam pendidikan yang dikelola dengan baik. Pada perpustakaan berisi kumpulan buku, baik yang dalam bentuk cetak ataupun buku digital yang dapat diakses dengan jaringan komputer. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dan format apapun yang disimpan di gedung perpustakaan atau tidak. Selanjutnya, tata tertib pengunjung perpustakaan. Yang pertama, mentaati tata tertib perpustakaan. Yang kedua, mengisi buku kunjungan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan. Yang keempat, menaruh kembali ke tempat semula buku yang telah dibaca. Yang kelima, mengembalikan buku yang telah dipinjam tepat pada waktunya. Yang keenam, dilarang membawa tas ke dalam ruang perpustakaan. Yang ketujuh, dilarang membawa makanan ataupun minuman. Yang kedelapan, dilarang membuat gaduh di dalam ruang perpustakaan. Yang kesembilan, dilarang masuk atau berada di ruang kerja petugas. Selanjutnya, tujuan perpustakaan. Yang pertama, menumbuh kembangkan minat baca dan tulis. Para siswa dan guru dapat memanfaatkan waktu untuk mendapatkan informasi di perpustakaan. Kebiasaan ini mampu menumbuhkan minat baca mereka yang pada akhirnya dapat menimbulkan minat tulis. Yang kedua, mengenalkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi harus terus diikuti pelajar dan pengajar. Untuk itu, perlu proses pengenalan dan penerapan teknologi informasi dari perpustakaan. Yang ketiga, membiasakan akses informasi secara mandiri. Pelajar perlu didorong dan diarahkan untuk memiliki rasa percaya diri dan mandiri untuk mengakses informasi. Hanya orang yang percaya diri dan mandirilah yang mampu mencapai kemajuan. Yang keempat, memupuk bakat dan minat. Bacaan, tayangan, gambar, dan musik di perpustakaan mampu menumbuhkan bakat dan minat seseorang. Atau jaringan informasi bersama antar sekolah. JIBA Simtaka. Simtaka atau Sistem Informasi Perpustakaan merupakan aplikasi yang membantu sekolah untuk mengelola perpustakaannya, mulai dari mendata barang-barang pustaka, mengelola peminjaman dan pengembalian oleh anggota, menyusun berbagai laporan, serta mencatat berbagai kegiatan perpustakaan. Menu-menu JIBA Simtaka. Simtaka atau Sistem Informasi Perpustakaan merupakan aplikasi yang membantu sekolah untuk mengelola perpustakaannya. Simtaka ini terdiri dari berbagai menu, yaitu yang pertama, referensi. Menu referensi digunakan untuk mengelola data-data acuan Simtaka. Menu referensi terdiri dari menu perpustakaan, menu format, menu rak, menu katalog, menu penerbit, dan menu penulis. Yang pertama, menu perpustakaan. Perpustakaan merupakan menu untuk mendata perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah, contohnya perpustakaan SMP, perpustakaan SMA. Untuk menambah perpustakaan, maka penggunaan harus mengisi nama perpustakaan yang akan diisi, sedangkan keterangan berupa isian opsional. Yang kedua, menu format. Format digunakan untuk mendata penamaan format atau jenis-jenis barang pustaka seperti buku, CD, digital, teks, dan lain-lain. Untuk menambah format pustaka, maka pengguna harus mengisi kode dan nama format pustaka, sedangkan keterangan berupa isian opsional. Yang ketiga ada rak. Menu ini digunakan untuk mendata penomoran rak-rak tempat penyimpanan barang pustaka. Untuk memudahkan, penomoran rak disesuaikan dengan tema pustaka atau kelompok umur pembaca. Untuk format penomoran dapat disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan. Untuk menambah rak pustaka, maka penggunaan harus mengisi pengodean untuk rak buku, sedangkan keterangan berupa isian opsional. Yang keempat ada katalog. Katalog merupakan menu untuk mengelola daftar katalog
katalog yang digunakan untuk pengelompokan barang pustaka. Daftar katalog pustaka mengikuti sistem Dewey. Simtaka telah menyediakan daftar katalog Dewey yang standar. Anda dapat menambahkan atau mengubah agar sesuai dengan kebutuhan. Untuk menambah katalog pustaka, maka pengguna harus memilih rak pustaka, mengisi kode dan nama katalog, sedangkan keterangan berupa isian opsional. Kelima, ada penerbit. Menu untuk mendata penerbit pustaka. Di menu ini dapat ditampilkan pula jumlah dan daftar pustaka yang diterbitkan penerbit. Untuk menambahkan data penerbit, maka pengguna harus mengisi kode, nama, alamat, telepon, sedangkan isian yang lain berupa isian opsional. Yang keenam, ada penulis. Menu untuk mendata penulis pustaka. Di menu ini dapat ditampilkan pula jumlah dan daftar pustaka yang ditulis penulis. Untuk menambah daftar penulis, maka pengguna harus mengisi kode dan nama katalog, sedangkan isian yang lainnya berupa isian opsional. Selanjutnya ada menu pustaka. Menu pustaka adalah menu untuk mendata barang pustaka yang ada di perpustakaan, mencari dan menampilkan daftar barang pustaka, serta menampilkan berbagai laporan koleksi perpustakaan. Pustaka baru. Menu ini digunakan untuk mendata barang-barang pustaka yang ada di perpustakaan sekolah, baik barang yang telah lama atau barang pustaka yang baru diterima. Penggunaan harus mengisi judul, harga satuan, tahun terbit, keyword pustaka, dan alokasi jumlah, sedangkan isian yang lainnya berupa isian opsional. Daftar pustaka. Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar pustaka yang dimiliki oleh sekolah. Daftar pustaka dapat ditampilkan berdasarkan lokasi perpustakaan. Penggunaan dapat mengubah, menghapus, mencetak, melihat detail daftar pustaka yang dapat pada daftar pustaka. Cari pustaka. Menu ini digunakan untuk pencarian data pustaka. Pencarian data pustaka dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti judul, rak, katalog, penerbit, penulis, dan lain-lain sebagainya. Statistika peminjaman terbanyak. Menu untuk menampilkan laporan statistik mengenai anggota perpustakaan yang paling banyak meminjam. Laporan ini dapat ditampilkan untuk setiap perpustakaan yang ada di sekolah. Dari laporan ini dapat diketahui minat membaca setiap siswa. Anda juga dapat melihat buku-buku apa saja yang dipinjamkan oleh siswa. Statistik pustaka yang paling banyak dipinjam. Menu untuk menampilkan laporan mengenai pustaka yang paling banyak dipinjam. Dari laporan ini dapat diketahui tema buku yang paling diminati siswa. Laporan ini dapat dijadikan bahan bagi sekolah untuk merencanakan penambahan pustaka baru. Statistik peminjaman pustaka. Menu untuk menampilkan laporan jumlah peminjam pustaka per bulan. Dari laporan ini dapat diketahui kenaikan atau penurunan peminjaman per bulannya. Menu peminjaman. Menu ini digunakan untuk mendata peminjam pustaka, melihat daftar riwayat peminjaman, dan menampilkan berbagai laporan peminjaman pustaka. Bisa dilihat di gambar, yaitu ada peminjaman, ada peminjaman baru, yaitu di mana ada daftar peminjaman, dan juga ada daftar peminjam yang terlambat. Nah, yang di sini peminjaman baru itu yaitu menu untuk meminjam pustaka oleh anggota perpustakaan. Siswa, guru, atau pegawai sekolah dapat langsung meminjam. Sedangkan bagi anggota luar sekolah harus mendaftar diri terlebih dahulu. Bisa dilihat pada gambar 23 halaman peminjaman baru. Nah, untuk mendata peminjam, tentukan dahulu identitas peminjam dengan memilih status keanggotaan dan mencari data anggota. Kemudian, cari pustaka yang akan dipinjam. Selanjutnya, tentukan tanggal pengembalian, klik tombol tambah ke daftar pustaka yang akan dipinjam, dan pustaka tersebut akan muncul pada daftar peminjaman. Lakukan proses ini berulang kali untuk menambahkan pustaka yang lain. Setelah semuanya terdata, tekan tombol simpan. Nah, daftar peminjaman. Menu untuk menampilkan daftar riwayat peminjaman pustaka. Daftar ini akan ditampilkan berdasarkan tanggal peminjam, jadwal pengembalian, NIS siswa atau NIP pegawai yang meminjam. Bisa dilihat di gambar 24, daftar peminjaman pustaka. Selanjutnya yaitu daftar peminjaman yang terlambat. Nah, di sini juga ada teman-teman menu untuk menampilkan daftar peminjam yang terlambat. Daftar ini dapat ditampilkan berdasarkan tanggal peminjaman, jadwal pengembalian, NIS siswa atau NIP pegawai yang meminjam. Lihat di gambar 25, daftar pinjaman yang terlambat.
Nah, selanjutnya yaitu juga ada menu pengembalian. Menu pengembalian ini digunakan untuk mendata pengembalian pustaka, menampilkan daftar riwayat pengembalian pustaka, dan melihat laporan penerimaan denda. Bisa dilihat ada pengembalian baru. Di situ ada daftar pengembalian dan daftar penerimaan denda apabila buku yang dikembalikan itu terlambat. Ya, selanjutnya pengembalian baru. Menu ini digunakan untuk mendata pengembalian pustaka. Untuk mendata pengembalian, masukkan kode pustaka yang akan dikembalikan dan klik tombol proses. Apabila kode pustaka benar, akan muncul informasi peminjaman termasuk denda yang harus dibayar jika terlambat melakukan pengembalian. Untuk mengembalikan pustaka, klik tombol kembalikan sekarang. Bisa dilihat di gambar 27. Pengembalian pustaka. Nah, selanjutnya yaitu daftar pengembalian. Menu untuk menampilkan daftar riwayat pengembalian pustaka. Daftar ini dapat ditampilkan berdasarkan tanggal peminjaman, jadwal pengembalian, jumlah denda, dan NIS siswa atau NIP pegawai yang meminjam. Di situ terlihat di gambar 28 yaitu daftar pengembalian pustaka. Selanjutnya yaitu daftar penerimaan denda. Menu untuk menampilkan daftar riwayat penerimaan denda. Daftar ini dapat ditampilkan berdasarkan tanggal peminjaman, jadwal pengembalian, jumlah denda, jumlah hari keterlambatan, dan NIS siswa atau NIP pegawai yang membayar denda. Bisa dilihat di situ ada contohnya. Misalkan nama anggota nomornya 0910 1003 dengan nama Abu Hikam. Kode pustakanya bisa dilihat 015 atau MMMHH garis miring 1 garis miring 0435 atau BK terlambat 1 hari. Dan di situ juga udah ada keterangan dendanya yaitu Rp 500 dan seterusnya. Bisa dilihat di gambar 29 daftar penerima denda. Nah, selanjutnya juga ada menu aktivitas. Menu untuk mengolah data yang berhubungan dengan aktivitas yang terjadi di perpustakaan. Menu aktivitas terdiri dari menu aktivitas baru dan daftar aktivitas. Aktivitas perpustakaan yaitu aktivitas baru dan daftar aktivitas. Gambar 30 menu aktivitas pustaka. Nah, di sini aktivitas baru. Aktivitas baru itu menu digunakan untuk mencatat aktivitas yang terjadi di perpustakaan sehingga setiap peristiwa yang terjadi di perpustakaan dapat dicatat untuk dijadikan laporan kegiatan. Di gambar 31 pengisian aktivitas baru. Daftar aktivitas. Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar aktivitas perpustakaan. Dari menu ini didapat informasi tentang aktivitas, peristiwa, kegiatan yang berlangsung di perpustakaan. Di gambar 23. Selanjutnya yaitu menu pengaturan. Menu ini digunakan untuk mengatur konfigurasi penggunaan Simtaka. Menu ini terdiri dari 4 submenu yaitu daftar anggota, daftar pengguna, konfigurasi, dan header cetak. Di situ dapat terlihat daftar anggota, daftar pengguna, konfigurasi, dan header cetak. Nah, daftar anggota. Menu ini digunakan untuk mendata anggota perpustakaan selain pegawai sekolah, guru, dan siswa di situ. Jadi itu untuk anggota perpustakaan. Di gambar 34 daftar anggota, di gambar 35 jendela tambah anggota. Untuk menambah data anggota, pengguna harus mengisi nama dan alamat, sedangkan isian yang lainnya berupa isian opsional atau yang seperti kode pos, email, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu daftar pengguna. Menu ini digunakan untuk mendata kru pengguna aplikasi Simtaka. Di gambar 36 daftar pengguna. Untuk menambah data penggunaan, administrator harus memilih nama, pengisi password, dan konfirmasi password. Kemudian memilih tingkat hak akses dan perpustakaan untuk pengguna. Sedangkan pengguna hanya dapat mengubah data password, tingkat hak akses, dan perpustakaan. Di gambar 37 yaitu jendela tambahan pengguna. Selanjutnya yaitu konfigurasi. Menu untuk menentukan aturan jumlah maksimal peminjaman oleh anggota perpustakaan dan menentukan besarnya denda per hari atas keterlambatan pengembalian pustaka. Ya, bisa dilihat di gambar 38 pendataan konfigurasi Simtaka. Penggunaan dapat mengatur maksimum peminjaman untuk anggota sekolah dan anggota luar sekolah serta denda yang dikenakan jika terlambat mengembalikan pustaka.
Maksimum peminjaman yang dapat dilakukan siswa 4, pegawai 4, umum atau luar sekolah 0, denda per hari itu contoh ya teman-teman, contohnya. Nah selanjutnya yaitu header cetak. Menu ini digunakan untuk mendata identitas perpustakaan seperti nama, alamat, dan logo perpustakaan. Data identitas ini harus diisi karena akan muncul pada setiap halaman cetak laporan. Contohnya yaitu SMA Indonesia Membaca, di situ ada ya teman-teman. Nah, akhirnya telah selesai presentasi dari kami. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton.